karena itu bukan milik masyarakat, lah terus milik siapa ini? Jangan sampai ada modus penguasaan lahan. Saya sudah berapa kali mengingatkan kementerian supaya disampaikan ke Presiden bahwa food estate ini program bagus, tapi harus jelas tata kelolanya. Jangan sampailah ada kebijakan itu, kemudian ketika ada masalah terus ditutup, diganti kebijakan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Kembali lagi ke podcast FPD. Kita kembali lagi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Bambang Purwanto, atau yang biasa kita panggil Pak D. Gimana Pak D ceritanya awal mulai dipanggil Pak D? Jadi pada saat saya jabat bupati, saya pengen bisa langsung komunikasi dengan masyarakat. Jadi kalau ada keluhan bisa disampaikan ke nomor saya. Nah, kenapa harus Pak D? Karena kalau halo bupati itu tentu ada jarak. Betul. Tetapi saya kemudian membuat halo Pak D seperti dengan keluarga, sehingga masyarakat juga merasa nyaman. Dan alhamdulillah pada saat buka itu dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan itu cukup efektif. Jadi kesannya lebih akrab. Betul. Masyarakat memandang nama sama Pak D, keluarga Pak D. Sosok seperti orang tua yang mengayomi ya Pak? Iya, begitu. Pak D, pemerintah menggelontorkan anggaran 6 triliun untuk food estate yang ada di 3 tempat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan NTB. Konsepnya food estate itu cukup bagus Pak D. Kalau menurut Pak D, food estate ini perlu didukung atau tidak Pak D? Terkait dengan program food estate yang diluncurkan oleh pemerintah, menurut hemat saya ini adalah kebijakan yang cukup cerdas, mengingat bahwa Jawa sebagai lumbung pangan setiap tahun mengalami alih fungsi lahan karena jumlah penduduk, kemudian juga perluasan kota dan fasilitas umum. Nah, kalau tidak diantisipasi sejak sekarang, kita akan kaget ketika nanti memang terus merosot luasan lahan itu. Nah, ini pemerintah sudah melihat itu cukup penting sehingga harus mencari lahan baru yang belum optimal, kemudian digunakan untuk menambah lumbung pangan kita. Nah, saya melihat bahwa program ini program yang cukup bagus. Hanya memang perlu tata kelola yang memang cukup cermat, karena terkait dengan pembukaan lahan baru yang cukup banyak persoalan-persoalan di dalamnya. Nah, khusus food estate yang di Kalimantan Tengah ini juga meneruskan program Pak Harto dulu. Zaman dulu itu dilakukan kajian, ada 2 tempat. Yang pertama memang yang bagus itu di Irian, tetapi melihat sosial budaya yang tidak mendukung, akhirnya pilihan yang kedua, yaitu jatuh di Kalimantan Tengah. Program itu waktu itu juga dilaksanakan dengan cukup bagus, hanya memang itu kan investasi jangka panjang. Tidak bisa investasi tahun ini, 2 tahun lagi diharapkan hasilnya yang optimal. Nah, dengan latar belakang itu sebenarnya ini cukup tepat, karena di situ juga luasan lahan luar biasa, belum dikelola secara optimal oleh petani karena terkait dengan biaya. Petani tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengoptimalkan lahan yang cukup potensial. Nah, kemudian melalui program food estate ini, pemerintah pusat bisa intervensi ke daerah untuk membangun lahan ini. Petani juga semangatnya luar biasa karena ada dukungan dari pemerintah. Kemudian ini sudah dilaksanakan seluas 50.000 hektar. Memang tidak seluruhnya itu hasilnya bagus. Kenapa? Karena ini irigasinya harus direhabilitasi. Irigasi yang belum sempat dibangun waktu itu harusnya di program food estate ini mulai dibangun. Nah, ketika yang di Belanti itu irigasinya bagus, walaupun belum seluruhnya ada pintu air, tapi sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus. Rata-rata 4 ton
Kalau varietasnya yang hibrida bisa 6-7 ton, tapi dengan catatan itu tadi, irigasinya bagus. Nah, saya melihat di sini, ini program bagus, program cerdas untuk antisipasi ke depan, tata kelolanya yang belum tepat. Sehingga beberapa waktu lalu ada temuan BPK ya Pak, Ya, terkait tentang food estate. betul. Jadi harusnya begini, Artinya ada permasalahannya Pak, uh, dari tujuan yang baik itu. ada, Di mana dan tuh, ini Pak? sangat prinsip. Karena di food estate itu melibatkan beberapa lembaga dan kementerian. Jadi banyak yang akan bekerja di sana. Oleh karena itu harus ada payung hukum, atau apakah itu lewat perpres atau kepres, sehingga siapa leading sektornya. Kemudian kementerian apa saja yang terlibat di dalam, siapa berbuat apa, bertanggung jawab apa, kapan harus mulai bekerja, kapan pekerjaan diakhiri. Jadi jelas, pertanian akan berhasil kalau irigasinya selesai. Kemudian setelah itu infrastruktur jalan, mulai dari masuk ke kecamatan sampai masuk ke desa, ke lahan usaha. Ketika itu bagus, selesai, saya jamin Kalimantan Tengah untuk Pulang Pisau dan Kapuas ini bisa berhasil dengan baik. Karena saya melihat lahan itu sudah dikelola cukup lama, udah ada berapa puluh tahun sudah. Ada juga food estate yang ramai di media itu menimbulkan banjir tuh Pak, seperti di daerah Gunung Mas ya Pak. Oh. Itu sebenarnya seperti apa Pak? Iya. Apakah koordinasinya, payung hukumnya itu ada dan masyarakat di sana juga dilibatkan, izin ke masyarakat juga sudah beres, sampai masyarakat tiba-tiba kena dampaknya banjir gitu aja Pak? Iya. Kalau saya melihat di Gunung Mas yang terkait dengan tanaman singkong, saya juga kaget. Karena waktu awal itu saya juga sudah mengkritisi karena harus dilakukan kajian lebih dulu. Dan harus melibatkan petani-petani yang ada di sana, yang hidupnya juga cukup sulit. Nah, ketika tiba-tiba dibuka lahan hutan ini kan cukup potensial. Kemudian mau diganti dengan singkong. Secara ekonomi kan perlu dipertanyakan itu. Betul. Kemudian setelah dibuka, banjir masyarakat 4 desa banjir. Selanjutnya bahwa karena itu bukan milik masyarakat, lah terus milik siapa ini? Jangan sampai ada modus penguasaan lahan. Dan hasilnya sampai sekarang belum jelas kan itu. Betul Pak, belum jelas. Kami sering mendapat pengaduan dari masyarakat di Gunung Mas. Jadi itu menurut saya sih dorong aja food estate yang tanaman pangan, yang Pulang Pisau, kemudian Kapuas itu bisa melebar ke Kalimantan Selatan. Kalau itu hamparannya sampai ke sana. Kalau itu digarap secara optimal dan profesional, saya jamin itu berhasil. Hanya tata kelolanya memang harus diperbaiki. Nah sekarang ini saya sudah berapa kali mengingatkan kementerian supaya disampaikan ke Presiden bahwa food estate ini program bagus, tapi harus jelas tata kelolanya. Ada leading sektornya, kementerian yang bekerja apa, berbuat apa, dan tanggung jawab apa. Ini jelas. Sehingga ketika dievaluasi pun, ini kegiatan siapa, jelas tanggung jawabnya. Kalau sampai saat ini, yang menjadi tulang punggung food estate Kementerian Pertanian, betul ya Pak? Iya. Jadi saya juga agak kaget karena pertanian ini di daerah lahan basah akan berhasil manakala irigasinya itu juga benar. Berarti perlu ada Sehingga kalau keterlibatan Kementerian PUPR juga sangat di situ ya Pak? sangat menentukan. Saya agak kaget juga, ini irigasi belum ini, kemudian pertanian sudah turun. Nah karena apa? Karena kebijakan ini belum diterjemahkan secara detail sebenarnya. Kebijakan ini bagus, tapi harus dijabarkan secara detail, baru action ke lapangan. Nah ini nggak ada lah kata terlambat, bisa diperbaiki, membuat payung hukum, perpres atau kepres, kemudian baru dibuat rencana kerja yang detail. Pada waktu itu ada peneliti tuh Pak dari salah satu institusi mengatakan bahwasannya program food estate itu tidak maksimal, kurang berhasil karena produksi padi di sana tidak sesuai seharusnya. Betul atau tidak seperti itu Pak? Iya, memang ada waktu itu ada
Profesor Dr. Andreas kalau nggak salah ya, dari Guru Besar IPB. Iya, betul Pak. Dia melakukan penelitian, tapi setelah saya cek di lapangan, yang diteliti itu kan yang belum disentuh oleh petani. Dan hasil penelitian kan 1 hektar 1 ton. Kalau menurut saya itu cukup bagus, kan belum diberikan perlakuan khusus. Tapi dengan perlakuan khusus seperti di Belanti, itu hasilnya sudah cukup bagus. Artinya tidak semua titik itu tidak berhasil ya Pak? Hanya Tidak, beberapa ya titik saja. nggak benar itu. Yang sudah dikelola irigasinya bagus, optimal, boleh dicek ke lapangan kalau soal itu. Hanya sekarang itu, janganlah satu kebijakan itu ketika ada permasalahan kemudian diganti kebijakan baru. Ini yang nggak efisien menurut saya. Perencanaan itu sifatnya kan siklus. Ketika ada feedback, perbaikan perencanaan awal. Yakin ini akan menjadi satu program yang bagus. Barangkali yang hamparannya luas dan ada petani hanya di wilayah itu. Saya tidak bicara dapil ya, hanya kebetulan itu dapil saya. Tetapi mari kita bicara skala nasional. Memang kita perlu lumbung pangan baru. Melihat trennya di Jawa semakin berkurang. Kalau nggak dipersiapkan sejak dini, kita akan terkejut. Dan ini investasi jangka panjang. Artinya tidak sekarang nanam 1-2 tahun langsung kita petik hasilnya ya Pak? Iya, memang sudah ada yang begitu irigasi bagus, ya perlu waktu juga irigasi itu. Seperti di Belanti yang sering dikunjungi Presiden itu, ya bagus. Dan ada juga yang belum ada irigasinya bagus, tapi hasilnya sudah sangat bagus. Itu di wilayah terusan, di sektor Kabupaten Kapuas. Itu udah bagus. Kemudian Pak, ada pihak juga yang mengatakan program food estate itu program gagal. Sebaiknya itu ditutup. Nah, pendapat Bapak bagaimana? Harus ditutup apa dievaluasi untuk diteruskan? Ya itu dia yang saya selalu sayangkan. Jangan sampailah ada kebijakan itu kemudian ketika ada masalah terus ditutup, diganti kebijakan baru. Yang namanya perencanaan saya katakan tadi sifatnya kan siklus, ya kan? Ketika ada feedback, perbaiki di perencanaan. Sama dengan di food estate. Kenapa tidak mulus? Karena payung hukumnya itu belum ada. Kementerian Pertanian pernah saya tanya, bisa kalah menggerakkan PUPR? Wah, saya nggak bisa, nggak berani. Karena satu level. Nggak bisa dia neken ke PUPR. Paling, Pak, Pak Menteri, apa itu? Irigasinya disegerakan, Kak? Iya, ya, betul. hanya begitu. Tapi kalau ada payung hukumnya, Kementerian Pertanian itu jadi leading sektor, kan dia yang akan meneruskan kan, yang memproduksi pangan kan, dia bisa negor ke bawahan Pak Menteri yang tugas di lapangan atau siapa yang ditugaskan di sana, bisa negor dia leading sektor ini kayak transmigrasi dulu, punya kewenangan penuh untuk mengendalikan semua di situ. Tapi sekarang irigasinya juga belum bagus, kemudian Menteri dipaksa, ya jangan salahkan menterinya, pertanyaannya kan, ini dulu dievaluasi. Nah yang terlalu gegabah, ini nggak bagus ditutup, itu menurut saya yang tidak profesional. Solusinya apa Pak untuk ya pelaksanaan food estate yang masih belum maksimal sampai saat ini Pak? Payung hukum. Payung hukum, Iya, payung hukumnya Pak. payung hukum baru dijabarkan kemudian. Karena ini pengalaman kerja saya di transmigrasi. 33 tahun saya di sana mengurusi masyarakat petani. Transmigrasi itu jelas leading sektornya adalah Kementerian Transmigrasi. Di sini ada Menteri PU, Kesehatan, segala macam ada. Tapi di bawah kendali Menteri Transmigrasi. Sehingga komandonya jelas. Dan sekarang sudah banyak yang menjadi kecamatan, menjadi kabupaten di wilayah transmigrasi. Investasi jangka panjang. Sekarang baru memetik hasilnya. Betul. Jadi ini kurang lebih sama. Dan skopnya kecil aja kalau ini sih sebenarnya. Kalau ditata, ada payung hukumnya, saya jamin. Berarti jika ada payung hukum, berarti jelas siapa yang bertanggung jawab. Iya. Terus tidak Siapa ada berbuat apa, bertanggung jawab apa, itu jelas. tidak ada ewu-pekewu seperti Ada, itu, ya, kementerian, sudah Pak. jelas Iya. perintah. Harusnya juga dengan kajian yang mendalam ya Pak. Kalau soal kajian di sana, pakai yang kajian dulu saja itu sudah cukup detail.
Tapi kemarin juga dikaji ulang gitu kan. Makanya di sana itu semangat petani bagus, lahan sudah cukup lama diolah, tinggal ngoptimalkan karena modal petani nggak ada. Turun program pusat melalui food estate, ini tepat sebenarnya. Nah, kalau ini sudah jadi, irigasi sudah jadi, jalan ini tinggal perawatnya, daerah mampu merawat itu. Tapi kalau sekarang, daerah ini kan kecil biayanya. Kabupaten, provinsi itu kecil, nggak sesuai dengan luas wilayah. Nanti Pak, misalkan secara tata budaya sudah bagus, hasil produksinya juga bagus, panen tuh Pak. Iya. Tadi Bapak mengatakan bahwasannya akses usaha tani itu kurang bagus. Ketika nanti panen, menjualnya seperti apa Pak? Dengan jalan yang ya tidak mendukung. Betul Mas, jadi di hilir itu juga harus disiapkan. Ini kan petani juga disupport dengan Alsintan. Pasca panennya juga disupport walaupun belum penuh, ya kan, tapi ada upaya. Jadi sudah menggunakan teknologi. Kemudian juga ketika udah panen harus disiapkan lembaga seperti Bulog lah yang selama ini agak dilupakan. Betul. Padahal ini sebenarnya kalau Bulog itu tidak ada, petani jadi permainan tengkulak, itu pasti. Artinya tidak ada posisi daya jual di petani ya Pak? Iya, jadi selama ini kan punya standar harga Bulog itu. Kalau memang itu standarnya terlalu rendah, kan bisa dinaikkan. Dan pemerintah harus mensupport Bulog, karena kelembagaan Bulog itu sudah sampai ke kabupaten. Gudang sudah lengkap, personel lengkap. Tinggal memberikan dukungan penguatan saja sebenarnya. Karena ini memang untuk backup petani kita. Dan ini adalah penugasan. Ada undang-undangnya jelas, menyerap, menyimpan, menyalurkan. Nah, ketika Bulog ini diberikan kekuasaan penuh, tidak akan ada masalah Mas sebenarnya. Petani juga aman. Merasa ada, wah ini kan Bulog ini kan punya pemerintah. Nggak mungkin lah dia mau mengambil untung besar, misalnya impor pun nggak akan mengambil untung besar. Ke petani pun tidak akan menjatuhkan harga. Tinggal berikan penguatan, standar harganya dinaikkan, aman sudah itu Mas. Aman ya Pak, Ya, berarti. tapi ketika Bulog ini sudah bekerja full, semua kementerian yang perlu bahan pangan, jangan beli ke luar, ke Bulog. Kan itu sebenarnya didirikan Bulog dari dulu. Nah, ini kalau nggak diberikan penguatan, modal nggak dikasih, walaupun itu kan pinjaman walau dari pemerintah kan, nggak ditambah, ini kan lemah lama-lama. Apalagi ketika kementerian yang lain cari beras, belinya malah ke tempat lain, nah, ini sama aja melumpuhkan Bulog. Betul. Jadi di sini juga ada kebijakan yang memang tidak konsisten untuk menjaga alur dari hulu sampai ke hilir ini. Artinya di food estate yang sudah digalakan oleh pemerintah tidak hanya sekedar membangun di infrastruktur pertaniannya saja Pak ya? Nggak, sampai ke hilir Mas. Sampai ke hilirnya, Iya. sampai ke pemasarannya diserap Betul. kemana juga harus disiapkan Dan ya ini Pak? saya dengar walaupun dengan tertatih-tatih Bulog ini sudah rencana membangun proses yang cukup modern itu di sana. Nah ini yang perlu penguatan dari pemerintah. Nah kalau Bulog ini makin lemah Mas, tengkulak merajalela itu, sak maunya nanti. Yang jadi korban siapa? Petani. Petani. Apalagi dengan kondisi saat ini pupuk mahal segala macam itu kan, itu juga perlu perhatian dari pemerintah. Baik, teman-teman, itu pembahasan kita terkait tentang food estate. Jadi mengutip dari kata Pak Ade tadi, permasalahan food estate itu cukup banyak. Namun tidak bisa segera dihentikan food estate begitu saja karena ada beberapa kekurangan. Tetap harus dievaluasi dan diperbaiki. Apa saja tadi Pak Ade? Pertama payung hukumnya ya Pak? Payung hukumnya untuk melindungi kerja terpadunya itu. Siapa berbuat apa, bertanggung jawab apa, dan kapan harus mulai dan diakhiri. Terus yang kedua terkait tentang integrasi dari hulu sampai Hilir, Pak. ya. Di petani, semangat petani sudah mulai tumbuh luar biasa sekarang. Kemudian sarana-prasarana baik prapanen maupun pasca panen sudah mulai digelontorkan walaupun belum penuh. Dan kemudian setelah panen infrastruktur jalan untuk mengangkut hasil kan. Betul. Setelah itu Bulog didorong. Dan sekarang sudah mulai mau rencana membangun pabrik penggilingan. Sekarang kan modern. Padi basah masuk ke penggiling sudah beras keluar.
tidak harus mengandalkan cahaya matahari. Cahaya ya, Pak? matahari Iya, betul. sudah canggih. Tapi intinya sebenarnya payung hukum untuk melindungi kerja terpadu. Ya, baik teman-teman. Itu pembahasan kita terkait tentang food estate. Jadi secara konsep itu memang bagus dan perlu untuk didukung, perlu ditingkatkan, dan perlu ada support dari pemerintah terkait tentang anggaran juga ya Pak? Ya, Iya, betul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan kita di podcast FPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.